Kemarin kita sudah coba untuk praktekkan bagaimana cara menambahkan ke favorit ya. Nah, untuk yang kalau belum muncul ya yang apa namanya tuh tiketnya transaksi kode di sini contoh misalnya PA40, PA30, PA20 dan yang lain. Nah, maka mungkin bisa kita lihat ya bagaimana cara untuk mendisplay supaya tiketnya ini muncul gitu ya. Sebentar. Oke, mungkin bisa diambil di ekstras ya untuk yang belum muncul ya. Habis itu kita lihat setting. Nah, di sini kalau belum di checklist untuk display technical names-nya, nah maka ini di checklist. Dan ini juga mungkin untuk do not display picture, jadi tidak ada gambar di situ silahkan ya diklik juga, atau misalnya tidak juga tidak masalah. Nah, kalau sudah nanti tekan tanda betul. Oke, kita bisa cek lagi di Human Resource, Personal Management, Administration, HR Master Data. Habis itu di sini kita sudah bisa lihat ya bahwasanya transaksi kode yang ada di HR Master Data sudah bisa kita cek ya dan bisa kita lihat. Nah, sebenarnya ini fungsinya sebenarnya memudahkan kita saja untuk mengenali kita mau masuk ke mana nih untuk fungsi dari SAP ini. Nah, untuk menambahkan ke favorit sebenarnya banyak cara, tapi mungkin kita bisa klik sekali di sini dan klik kanan, habis itu nanti add to favorit ya. Atau mungkin bisa juga dengan caranya drag sini, habis itu di drop saja ke favorit, nanti dia juga bisa. Jadi mungkin ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menambahkan ke favorit. Favorit ini mungkin bisa lebih dibilang shortcut ya, atau mungkin jalan cepat untuk menuju tiket atau misalnya transaksi yang mau kita proses atau kita mau lakukan gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum bisa? Kalau kemarin mungkin sepintas kita sudah lihat ya apa sih bagaimana untuk memunculkan favorit. Nah, terus bagaimana menambahkan ke favorit, nah memunculkan display. Dan sebenarnya saya juga mau sampaikan di sini untuk melihat ini yang biasa juga sering dan ditanyakan ketika ujian fungsi F1 dan F4 ya. Jadi kita juga bisa lihat nanti F1 gunanya apa, F4 juga seperti apa. Oke, teman-teman semuanya mungkin kemarin Bu Dita juga sudah sampaikan. Kira-kira berapa screen yang paling banyak yang bisa kita display dan kita buka bersamaan pada SAP ini? Ada yang masih ingat nggak? 6, Pak. 6 ya, oke. 6, Tahu Pak. caranya? Oke. Udah tahu caranya untuk ini meng-create yang baru? Di sini ada yang bisa? Oke, memang maksimal 6 ya, lebih dari itu kan tidak boleh ya. Nah, kalau kita mau buat yang baru, kita bisa create new season di sini sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita klik di sini create new season, nah nanti muncul SAP yang baru ya. Atau di sistem juga bisa di sini ada create season, kita juga bisa klik di sini atau di situ Ctrl N ya. Nah, kita juga bisa buat. Nah, maksimal itu ada 6 ya. Jadi kalau misalnya dalam pekerjaan kita itu misalnya butuh banyak screen bersamaan dengan transaksi yang berbeda, nah kita bisa buka sampai 6 dan tidak boleh lebih dari itu. Bagaimana kalau satu saja? Boleh saja. Jadi artinya satu kalau misalnya kita harus balik lagi ya kita bolak-balik di situ. Tapi kalau misalnya kita bisa buka bersamaan, nah mungkin untuk beberapa proses kita bisa lakukan bersamaan tanpa harus menutup yang lain gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang tahu kemarin bagaimana cara melihat atau menggunakan F1 dan F4 di SAP ini? Oke, coba kita cek lagi ke personal management, habis itu masuk administration, HR master data, kita masuk lagi, klik 2 kali maintenance sehingga muncul screen seperti ini ya. Oke, kita mau cek di sini, coba ya. Kita di sini ada personal number. Kita coba taruh kursor kita di sini. Habis itu kita tekan F1. Kira-kira apa yang keluar di situ? Kegunaannya ya, Pak. Pengertian. Iya. Kira-kira fungsi F1 itu apa gitu? Ada yang sudah ini keluar?
personal number. The personal number is the only feature within a client with is unique and employee. Jadi kalau informasinya di sini untuk personal number sebenarnya informasi tentang kolom ini atau kotak ini, sehingga kalau kita tidak tahu apa yang harus diisi, kita lihat bisa tekan F1 di sini ya. Oke, untuk personal number kita coba lihat Catherine Camino yang ada yang sudah diberikan kemarin. Sebentar ya. Oke, ini ada Catherine Camino ya. Yang masing-masing ya. Ini ada Jennifer Catherine Camino 514.01. Nah, coba dimasukkan di situ dulu. Di yang tadi. Semuanya berurut ya. Jessica 02, berarti Louis 403 ya. Sebentar. Oke, silakan di sini dibuat 514. Kalau saya 00 ya. Jadi saya cek 400 di sini. Ya. Oke, ini untuk personal number. Jadi kalau kita tadi tidak tahu apa gunanya, kita bisa lihat di F1 di sini. Nah, untuk misalnya mengetahui ini apa namanya itu apa saja yang ada di sini, kita boleh sebenarnya tekan F4 sebenarnya, atau gambar kertas yang ada di pojok kanan, ada kayak kertas numpuk, kita juga bisa klik di situ atau tekan F4. Ya, kita mungkin klik di sini lagi, coba tekan F4, kira-kira apa yang muncul. Oke, jadi dia sebutkan di situ person ID, last name atau first name. Kalau kita tidak tahu dengan ID number employee, berarti kita bisa buat misalnya last name dengan first name-nya. Mungkin kalau tadi ada di login apa namanya itu yang kita buat tadi password itu ada Catherine Camino. Bisa kita buat di situ mungkin last name-nya Camino, first name Catherine. Nanti keluar nanti apa namanya itu user number atau personal number untuk Catherine Camino tersebut. Nah, tapi kalau sudah tahu, nah kita bisa tutup saja ini. Tapi kalau misalnya tidak tahu, kita bisa tekan F1 atau F4. Nah, untuk melihat personal number ini betul nggak misalnya sesuai dengan apa yang kita buat tadi, dengan masing-masing ya. Tadi ada 01, ada 02, yang lain sampai 032 ya. Nah, kita bisa lihat di sini di display ya. Coba kita lihat ya, tekan display. Nah, maka muncul nanti informasi ya, info sistem yang ada untuk Catherine Camino itu sendiri. Sampai di sini sudah bisa dan sama-sama kita lihat. Di situ bisa, ada name-nya Catherine Camino, ada II grupnya aktif ya, subscribe-nya X0, salary employee. Sama ya, si ABB gitu loh. Nah, untuk ini semuanya kita bisa lihat lagi ya, kan kita lihat lagi di sini untuk apa ini. Nanti pas ini, karena ini cuma display tidak bisa di-change, jadi kita tidak bisa apa-apa, hanya untuk menampilkan informasi tentang Catherine Camino itu sendiri ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita balik ke menu awal belum. Kebalik ke menu awal itu ada di sini back ya atau F3, silakan diklik itu. Nah, nanti muncul lagi kepada SAP Easy Access atau SAP menu. Tapi ada cara lain sebenarnya. Coba kita lihat lagi ini ya. PA30 maintain, kita ulang lagi. Nah, kalau mau balik ke menu awal itu bisa pakai /n ya. Slash, habis itu n, habis itu enter. Nah, itu mungkin juga bisa. Jadi tergantung mana yang kita lebih suka dan familiar sebenarnya. Jadi boleh pakai /n, boleh pakai back ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kemarin ada yang sudah bisa nambah favorit untuk URL-nya, mungkin website Google, sudah bisa. Kira-kira ini fungsi nggak? Ada yang udah coba belum? Oke. Atau kita boleh coba ya, kita cek dulu, kira-kira masuk nggak ke Google gitu. Di sini kalau dia minta di sini berarti allow ya. Oke, ternyata bisa ya. Jadi ketika kita bisa buatkan websitenya atau URL-nya untuk Google, nah bisa langsung masuk ke Google. Jadi nanti kita bisa akses langsung dari SAP untuk Google-nya sendiri. Ya. Oke, saya rasa ini adalah untuk yang pertama untuk pengenalan dan navigasi untuk SAP itu sendiri. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas.
Tidak ada? Oke, untuk yang kedua, saya ingin memberitahu tentang SAP ini untuk personal action sebenarnya. Jadi kita mau lihat di sini untuk organizational management. Nah, nanti di sini gunanya adalah untuk sebenarnya adalah mendesain struktur organisasi, habis itu menempatkan meng-create ya apa saja yang dibutuhkan di situ, apakah itu untuk organisasinya, name organisasinya, habis itu untuk pekerjaan dan tugas, habis itu juga untuk apa namanya itu posisi dan yang lain-lain. Lebih kurang seperti struktur organisasi. Jadi nanti hasilnya adalah gambar dari struktur organisasi itu sendiri. Jadi kalau berhasil nanti kita bisa lihat untuk struktur organisasinya. Oke, yang lain kira-kira semuanya ngikutin nggak atau misalnya sebagian saja? Karena menurut saya harusnya banyak yang apa nama itu yang bertanya gitu loh masalah aplikasi. Karena kami waktu training saja cuma 7 orang itu sangat ini ya sangat apa namanya itu banyak sekali yang terkendala, habis itu banyak masalah. Tampilan kita sama nggak kira-kira untuk fiturnya? Sama, Pak. Sama ya. Sama, Pak. Karena kita mungkin sama-sama 730 tapi sudah diedit juga saya pikir ya, sudah sama. Oke, baik untuk yang lain kita masuk kepada organizational management. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini adalah tentang mendesain tentang job desk, habis itu juga departemen atau misalnya bagian atau bidang yang ada dalam satu apa namanya itu pekerjaan. Baik, kita mungkin bisa masuk dulu, kita balik dulu semuanya ya. Di Human Resource Management kita masuk kepada Organizational Management. Silakan yang lain ikutin ya. Organizational Management, habis itu adalah Organization Plan yang paling atas. Selanjutnya kita masuk kepada Organization and Staffing. Nah, kita masuk ke Change. Nah, silakan kalau misalnya untuk yang ME ini belum ada ke favorit, silakan ditambahkan karena ini adalah untuk mengganti merubah dari struktur yang akan kita coba create untuk malam ini. Oke, silakan diklik 2 kali di sini. Oke. Sudah keluar dan sama belum untuk ini yang ditampilkan? Oke, saya kemarin sudah coba untuk apa namanya itu mencoba apakah jalan atau tidak ya. Jadi di sini mungkin kalau mungkin kalian di hit list tidak ada untuk employee name-nya Catherine Camino, tidak apa-apa ya. Nah, untuk memulai ini untuk kita melihat dan merubah struktur organisasi dan staff dalam SAP ini kita harus klik dulu. Mungkin di sini ada gambar kalender, bisa diklik dulu di sini 2 kali. Baik, ini adalah start date. Start date yang ada di sini adalah menunjukkan validasi date dari ketika kita misalnya meng-create struktur organisasi atau merubah. Nah, kalau di sini kan sudah ada ya tanggal 8 bulan 4 dan 2022. Nah, ini tidak usah diganti menurut saya, biarkan saja. Nah, di sini preview periodnya mungkin 3 bulan. Nah, ini kita biarkan saja. Jadi setelah kali 3 bulan ini mungkin bisa dilihat atau mungkin juga bisa di set di sini 3 tahun ya, bisa saja. Nah, kalau sudah di sini di execute saja ya. Ada gambar jam dan tanda betul di bawah, tekan itu. Oke. Sudah sama semuanya? Pak, sorry, punya saya kayaknya nggak mirip sama kayak punya Bapak sih. Boleh di-share ke saya nggak? Atau share screen dulu, silakan. Oh, oke. Windows. Ini kayak gini yo. Organizational Management. Oke. Coba ya nggak apa-apa. Ini karena saya sudah coba masuk ke situ. Coba Owen klik yang gambar yang paling atas ada kalender yang sebelah kanan. Kalau ini udah. Oke, klik saja itu untuk tanda betul execute. Kalau sudah tanggal 8 bulan 4 2022 3 bulan itu sama. Iya, jadi awalnya memang seperti ini. Coba di execute di bawah ada tanda betul dan jam. Sudah? Terus Oke, tunggu sebentar ya.
Oke, kita punya Owen saja dulu karena menurut saya kalau saya kan sudah di apa nama itu sudah saya jalankan dan tadi seharusnya sudah saya ini apa namanya itu udah saya hapus gitu loh. Tapi kita apa namanya masih muncul seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mau buat di situ adalah organizational apa unitnya. Nah, kita coba masuk ke find by area di sebelah kiri. Ada find by area ya, find by. Nah, kalau di situ kita klik organizational unitnya. Oke. Itu apa ininya? Oke. Nah, kita mau coba buat di sini organizational unit itu adalah training internasional. Nah, sebelum tanda bintang yang ada di situ, Wen, tanda bintangnya jangan dihapus. Nah, itu buat training. Tanda bintangnya jangan dihapus ya. Oke. Habis itu coba enter. Oke. Nah, semua sudah sama seperti ini belum? Seperti Owen belum? Ada yang belum? Nah, kalau sudah sama, coba scroll langsung ke bawah sampai menemukan training internasional. Ada training internasional? Ada, Pak. Nah, coba klik di training internasional 2 kali. Nah, kira-kira sama nggak tampilan gitu sekarang? Oke, sama. Oke. Baik. Sekarang di training internasional itu, coba dari saya saja ya share screen-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi saya sudah minta ini untuk training internasional. Habis itu sudah nampak screen saya belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, di training internasional kalian cari di situ ada 4 ya. Kalau yang punya saya itu kan ada task assignment-nya itu adalah 400. Atau boleh di share screen lagi nggak punya Wen, karena kalau punya saya nanti kan sudah jadi nggak bisa ketemu ya. Nggak Bentar, sama. Pak. Nah, punya Wen aja ya. Nah, ini kan ada 102, 103. Nah, kita sebenarnya itu bagaimana sih kita menentukan kita yang mana gitu, yang 1, yang 2, yang 3. Nah, 1 itu sebenarnya representatif dari A dan B. Nah, kalau kita lihat login user yang diberikan di SAP ini untuk misalnya kita itu Jennifer, Jessica ya, itu kan ada apa namanya ya. Kalau kita lihat di situ sebentar. Nah, ini. Iya, kalau saya nggak salah D ya. Bentar. Oke, username kita itu kan 36HR50D. Nah, D ini sebenarnya itu adalah grupnya kita. Jadi kalau misalnya A adalah 1, B2, C3, D ada 4 gitu loh. Jadi kita masuk ke berarti 4 strip 01 gitu loh. Jadi kalau misalnya di training ini kita cari 40 berapa. Kalau Awan berapa? 40 berapa? 16 ya? 16 ya. Nah, cari 40 strip 16. Nah, kalau sudah klik di situ di 16. Udah highlight ya, dan di ter-highlight. Karena ini belum ada ya. Kita mau buat di sini untuk organizational unitnya. Jadi kalau misalnya sudah diklik di situ, nah di atas ada gambar kertas create yang nomor 2 kalau nggak salah, Wen, yang di ayah. Itu create ya. Coba ditekan itu. Oke, kita mau buat organizational unit ya. Jadi kita klik lagi di organizational unit 2 kali. Kan? Nah, yang punya Owen yang mana? Yang 16 ya. Nah, itu kan ada yang baru. Jadi yang baru itu di sini ada organizational unit, ini organisasi. Nah, di sini kita buat namanya itu adalah sebentar ya. AP, account payable. Jadi buat di situ buat dulu misalnya 4 strip 16 di yang ini organizational unit yang di sebelahnya yes itu. Itu dihapus dulu. Berarti 4 strip 16 AP. Bukan, AP-nya di situ juga. 4, 16, AP. Kasih spasi ya.
Nah, yang di long name-nya itu 4 strip 16 account payable. Oke, kalau sudah simpan, save. Ada gambar disket nggak di situ? Kalau nggak Ctrl S deh. Harusnya ada gambar disketnya. Oke, kita tunggu. Data has been saved harusnya nanti ya. Nah, yang di bawah kan sudah ada ya, data has been saved. Nah, kalau kita lihat yang di atas, yang di 416 itu juga sudah muncul ya. 416 ada account payable. Yang lain sudah buat belum? Karena di sini juga nampak ya, harusnya dipunya yang di staff assignment structure itu, yang 406, 401 sudah nampak gitu. Nah, sekarang klik lagi di 416 accounting itu, satu lagi, Owen, dan dibuat lagi organizational unit yang kedua. Di atasnya, bukan di situ, di atas. Oke, satu kali lagi, organizational unit untuk account receivable. Jadi itu AR. Nah, itu AR, jadi 4 strip 16 AR. Nah, yang di sininya 4 strip 16 account receivable. Receivable. Oke. Habis itu simpan. Baik, yang lain kira-kira sudah sama belum? Sama, Pak. Sama ya. Saya coba ini dulu sebentar. Oh, sebentar ya. Tunggu sebentar ya, saya coba menyamakan dulu. Oke, sekarang untuk selanjutnya kita pakai screen Owen aja ya. Di account payable, nah itu ada posisi ya. Jadi kalau misalnya coba di account payable, oh harusnya Owen buatnya jangan di bawah account payable, harusnya di bawah account accounting. Jadi account payable dengan account receivable itu sama, bukannya sub dari account payable. Boleh di delete nggak? Coba klik kanan di situ, highlight dulu, habis itu delete, assignment, boleh, atau objek juga boleh kali ya. Nah oke, klik di accounting lagi, habis itu create, ya, yang tadi ya. Habis itu gambar kertas di atas, Owen. Oke, organizational unit. Oke, nah sekarang buat di situ adalah 4 strip 16 ke AR. Dihapus saja unitnya. Unitnya dihapus saja. Oke, di sebelahnya 416 account receivable. Oke, habis itu save.
Oke, ini kita sudah lihat ya sama ya. Kita sebenarnya mau mendesain dua bagian ini tentang akun payable dengan akun receivable. Jadi yang untuk hutang dan yang piutang. Nah, pada akun payable kita mau buatkan posisi. Jadi posisinya itu ada 4 ya di akun payable. Ada AP Director, AP Manager, AP Clerk A, dan AP Clerk B. Nah, kita mau masukkan 4 jabatan yang ada di situ. Kita bisa highlight lagi di akun payable. Yang 416 account payable ya, di highlight lagi, diklik di situ sekali. Nah, ambil gambar kertas lagi. Nah, tadi kan kita buat organizational unit ya. Nah, kalau sekarang kita highlightnya untuk posisi. Oke. Nah, klik 2 kali di position. Yang lain kalau tertinggal nanti kasih tahu saya ya. Nah, di sini posisinya kalau kita lihat ini kan new position. Nah, new position ini kita buat di sini tadi 416 sama ya, 4-16. Habis itu ada AP director atau AP dir ya, strip dir. Oke, spasi dir ya, spasi dir. Oke. Nah, yang di sini silakan dibuat kepanjangannya. Jadi 416 AP director. Nggak usah buat ini AP director saja. Nah, yang bawah ini kan tidak ada not assign ya. Jadi kita sebenarnya bisa gunakan fitur F4 atau misalnya kita di sini dia sebenarnya untuk posisinya itu adalah 50 director. Boleh diklik 50 director atau klik di sini kertas, di gambar kertas itu untuk klik atau F4 boleh juga. Nah, di sini buat dir atau misalnya director. Coba buat. Jangan tanda bintangnya jangan dihilangkan. Coba enter ya. Nah, ini kan ada direktor ya, cuman di sini dia tidak buat 50 atau yang lain ya. Oke, mungkin kita bisa ambil yang direktor. Ya, yang kedua boleh. Di highlight dulu, sudah bisa nggak? Oke, direktor ya. Nah, kalau sudah itu disimpan. Di save lagi. Oke, kita sudah bisa lihat di atas itu kan sudah ada ya account payable, di bawahnya ada direktor. Nah, untuk selanjutnya itu yang kedua, tetap di account payable. Nah, di-create lagi posisi. Oke, Estina, silakan. Kita tunggu. Ya, Pak, saya ketinggalan yang di job, yang di bagian job itu, Pak. Di bagian job, oke. Yang di bawah position itu. Ya, Ben bisa masuk ke ini lagi, AP Director. Klik di AP Directornya ini, ya. Sudah diklik belum? Oke. Yang di bawah ini berarti ya, job ini ya. Oke, ini boleh pakai F4 atau langsung diketik saja direktur boleh. Oh, iya. Berarti langsung ketik aja ya, Pak? Boleh, langsung ketik juga boleh. Oke, Pak. Cuman tadi seharusnya kalau di diktatnya itu, di petunjuknya itu ada 50 direktur, tapi kalau karena ini tidak ada, kita ngambil direktur saja. Ya. Oke, Pak. Estina, ada yang ditanyakan? Sama ya? Sama, Pak. Karena masih raise hand di sini. Oke. Ada lagi yang belum sama, yang masih tertinggal, silakan. Karena kalau seandainya ini tidak selesai, kita tidak bisa masuk ke berikutnya untuk personal administration gitu. Kalau sini kan organizational management ya. Itu. Kalau sudah, ini kan sudah new position ya. Tadi kan sudah yang kedua karena tadi saya bilang ada 4. Nah, satu lagi klik di account payable lagi. Habis itu tekan gambar kertas. Belum Owen. Gambar kertas sudah ada new position. Nah, di new position ini 416 seperti biasa. Di position itu, new position, itu diklik. Oke. Itu kan sudah ada tadi. Oke. Di new position itu ada 4-16. Habis itu AP man, AP manager ya, man. Karena lewat dari itu juga nggak muncul. Nah, di sini baru buat panjangannya di 4-16 AP manager. Nah, yang di bawah ini silakan diketik saja manager atau dibuat di F4 kita cari lagi. Nah, itu kan sekalian kita mempraktekkan fungsi F4 sebenarnya. Nah, di situ buat manager sebelum bintang, tapi bintangnya jangan dihapus. Manager boleh man atau manager juga boleh. Di enter boleh.
Nah, itu kan muncul ya manager. Nanti di highlight di manager baru execute. Oke, tanda betul. Save. Oke, yang lain, Jessica silakan. Pak, sorry saya masih di awal gitu loh, jadi masih bingung. Soalnya tadi SAP ku error terus, dia kayak keluar, terus aku harus masuk ulang lagi gitu, Pak. Oke, mungkin boleh ganti share screen dulu dengan Owen. Mungkin yang terlambat juga bisa ngulang lagi. Owen, silakan di stop dulu. Oke, Jessica silakan di ini. Oke, Jessica nomor berapa? Sudah diklik? Saya kan ini udah 402 accounting kan, Pak. Abis itu gimana ya, Pak? Oke, jangan tanda betul, highlight saja di accountingnya 402 ya, berarti Jessica ya. Iya. Oke, itu kan tanda betul ya. Yang mana Pak ini? Yang atas, yang staff assignment structure itu kan ada ya. Itu hilangkan aja dulu. Habis itu klik satu kali. Habis itu ada gambar kertas di atas yang nomor 2. Jangan bentar, Pak. Jangan 2 kali. Oh, bentar Pak, udah kelanjur 2 kali, sabar. Kali saja. Oke, kita ulang. Dia lama kali Pak soalnya. Iya, mungkin ini jaringan kalau menurut saya sih. Iya, lama kali. Tuh dia kayak gini Pak, biasa dia saya harus ulang lagi masuk. Oh, oke. Karena ini intermittent ini berarti sinyal. Jadi dia habis itu nanti login lagi tuh kan? Iya, login ulang lagi, Pak. Coba ulang login lagi, kita tunggu deh. Maksud saya biar sama. Yang lain juga mungkin mengalami hal yang sama ya, masalah. Nah, Owen, saya pikir sudah cukup dulu untuk apa namanya tuh, kita lanjutkan nanti ketika yang lain juga sama gitu. Karena takutnya nanti kita buat sama, ternyata yang lain masih ketinggalan gitu loh. Bentar ya, Pak. Ya, sebentar. Ini share screen saya udah stop ya. Sudah kayaknya. Tadi human resource ini di Sekalian yang lain ya. Ini yang lain mengerjakan ada atau tidak saya bisa lihat juga di sini dan yang lain juga bisa lihat ya. Jadi sama-sama. Ini habis itu ini ya. Baik. Oke, yang 02, 03 belum, 04 belum ada yang buat gitu. Tadi gimana ya Pak? Oh, financial accounting ya Pak dulu. Financial accounting sebentar, saya lihat lagi. Langsung double klik ya Pak? Iya, klik 2 kali deh. Training internasional, klik 2 kali di financial accounting. Habis itu gimana ya Pak? Langsung tulis di organizational unit. Belum. Klik dulu dua kali di financial accounting. Sampai Udah, Pak. Ini tanda panahnya yang klik, sorry. Tanda panah yang sebelah kiri. Nah, bukan tuh. Oke, coba. Oke, cari yang 402 berarti ya. Iya. Oke, Jessica 402. Sabar ya Pak. Aduh, bawa nih. Iya, harusnya ini lama waktunya sebenarnya untuk praktek ini karena yang lain. Oke, klik di situ 1 kali. Udah. Oke, habis itu ada di sini gambar kertas yang nomor 2 di atas. Kertas ini ya Pak. Yang atas, oke, create ya, tekan sekali. Habis itu ambil organizational unit. Klik ini, 2 kali. Ya, 2 kali. 2 kali langsung ya Pak? Kalau sekali boleh, habis itu tanda betul yang di bawah, pojok kanan bawah. Atau 2 kali langsung ya, 2 kali langsung di situ. Ya, boleh. Silakan. Nah, ini kan sudah ada new organizational unit ya. Nah, di bawah itu baru diganti di sini 404/02. Berarti sekarang saya delete ya, Pak? Iya, delete. Kita ganti. 402 spasi AP. AP. Ya. Ininya juga diganti ya? Ya, ini diganti juga 4/02 account payable. 02 account payable. Gini ya, Pak? Ya, habis itu save. Save tuh yang ini ya, Pak? Itu gambar disket di atas di bawah sebelah kacamata dan pensil ya.
atau sebelah cancel. Di atas, di pojok atas kiri. Ada yang kolom Ini ya, untuk, Pak? iya benar, itu save ya. Atau Ctrl S juga boleh deh. Berarti saya klik ya? Ya, klik gitu. Sampai dia di situ data has been saved ya. Atau di situ udah diganti itu. Nanti 402 account payable ya. Nah, sekarang untuk yang kedua, Wow, habis itu, highlight lagi di 402 accounting. Habis udah. create yang baru dulu. Itu kan yang tadi Itu ya. ini kan tadi. Iya, betul. Habis itu, Ini ya, nah, Pak? ya organizational unit lagi, ya benar. Oh, Oke. Nah, ganti lagi. ganti lagi. Itu 4-02 AR. 02 KR. Ya. Habis itu 402 account receivable. Salah. 402. Salah. Account receivable. Receivable. Fabel. Ya. Ini ya, Bro. Kayaknya salah deh pas ini. E-nya hilangin. Fabel. Oke. Ya, save lagi. Udah. Oke. Nah, ini kan kita sudah buat head-nya atau misalnya organizational unit-nya. Nah, sekarang di account payable itu ada 4 posisi yang mau kita buat. Dan di account receivable nanti ada 2 posisi. Nah, maka sama. Kita mau jabarkan dulu yang account payable. Nah, sekarang highlight lagi di account payable. Yang Udah. Oke. Habis itu dibuat lagi create. Kertas. Nah, kalau Position tadi ya, Pak? organizational unit, nah sekarang position. Ya. Yang lain ikutin ya. Yang tertinggal. Nah, Habis itu, itu Pak. kan ada new position ya. Kita sekarang mau buat 402 AP dir atau direktor. Berarti ini delete ya, Pak? Delete aja, delete lagi. Kita ganti nama. 02 dir gitu ya. AP dir. Jadi account payable director. AP dir. Nah, yang di situ udah. Yang di new position yang long name-nya itu 402 AP director. Sorry, salah. Director, ya. Nah, itu kan ada job di bawah ya, not assign. Nah, sekarang kita assign jobnya. Jadi, direktur itu sebenarnya 50 direktur. Jadi, kalau misalnya tadi saya minta Owen, silakan diklik gambar kertas sebelah kanan itu, atau langsung diketik juga boleh gitu loh. Nah, kita coba lihat ya, ada tanda panah di sini, set frame-nya itu sebelum tanda bintang jangan dihapus. Nah, coba ketik di situ dir gitu. Sebelum tanda bintang. Sebelum tanda bintang. Oh. Start search ya, Pak, berarti? Iya, habis itu enter aja atau search, start search. Enter juga boleh. Nah, itu kan ada object name atau object ID ya, direktur. Nah, silakan diklik, di highlight direkturnya, habis itu checklist benar itu yang pojok kiri paling kiri. Yang direktur. Ya, bukan yang US, yang direktur aja, yang nomor 2. Yang nomor 2 di Ya. iniin. Iya, habis itu cek, ya, benar. Oke, udah tukar ya, ada ganti. Habis itu save lagi. Save ini. Iya, save. Ctrl S juga boleh. Oke, udah, Pak. Jadi udah ada direktur ya. Nah, sekarang di account payable itu lagi ada manager. Jadi diklik lagi di account payable-nya, di highlight lagi, habis itu create. Bukan di AP Ini di highlight. Besok create position. Ya. Itu bukan position yang diklik kayaknya. Ya beneran, Pak. Coba di new position lagi, klik new position lagi. Sama ya. Itu AP manager. Jadi 402 AP man. Salah. AP AP man. Oke, habis itu yang long name-nya itu 402 AP manager. 02 AP manager. Ini berarti boleh diketik aja manager atau langsung F4 boleh aja, nggak apa-apa. Tuh F4 berarti fungsinya kan. Nah, di situ buat lagi manager atau man.
Gimana? Enter, boleh. Yang ini Pak berarti. Atas Oke, ya betul. Ya. Oke, silakan Jessica lanjut aja. Owen ngikutin ya. Yang lain juga, saya pikir ini sudah sampai manajer kita buat tadi yang sama Owen. Ya mungkin yang lain yang tertinggal silakan diikuti. Nah sekarang karena tadi saya bilang ada 4 posisi di sana di account payable. Nah maka yang di highlight lagi account payable lagi. Kalau nanti yang di highlight AP director nanti munculnya di bawah director gitu. Kita klik di account payable lagi. Create lagi position. Nah, position ya. Nah, itu kita sekarang 402 atau mengikuti nomor masing-masing. Nah, itu diketik AP clerk. Apa? AP clerk atau CRK ya? CLRK ya. Kalau bisa, kalau enggak udah sampai CLE juga boleh deh. Nah, yang di long name-nya itu baru kita buat AP clerk A. 402 AP clerk A. Iya. Oke. Di bawahnya assign itu sebenarnya 50 clerk atau misalnya clerk saja atau misalnya F4 juga boleh. Coba F4. Iya. Silakan F4. Habis itu buat clerk. Lambat kali semua. Iya, enggak apa. Clerk. Ini Pak. Ya, enter aja enter. Terus. Oke, cuman ada satu ya. Oke, itu diklik, dimasukkan itu. Oh, belum ada tanda betulnya. Udah. Oke, ya. Dan Save ya. Save, ya. Nah, satu lagi, buat satu lagi. Sama ya untuk semuanya, silahkan diikutin aja. Account payable lagi. Create. Buat lagi untuk yang B lagi, ya. Silahkan semuanya. Nah, silakan mengikuti ya masing-masing. Kalau 401, 403, di situ clerk lagi. Nah, kalau di yang ininya AP clerk B. Nah. Oke. AP clerk B. Nah, yang jobnya clerk. Boleh tulis langsung. Langsung diketik boleh. Kalau kayaknya lebih cepat diketik daripada dicari gitu kan. Tapi kalau iya benar, save. Oke, sudah ada 4 ya di account payable, ada director, ada manager, ada clerk A dan B. Nah, sekarang kita masuk ke account receivable. Nah, di receivable itu ada 2. Coba di receivable Jessica. Nah, itu apa berarti? Kita highlight lagi, habis itu create untuk positionnya. Nah, position. Oke, di position ini kalau kita ada 2 ya, jadi ada account receivable atau AR, jadi 4-02 AR itu manager, jadi man saja. Dia tidak ada direktur, ada man. So, yang long name-nya itu 402 AR, pakai AR ya, jadi AR man gitu. Oh ya, oke. Sabar. AR manager. Oke, yang di bawah yang jobnya itu boleh diketik saja manager atau ya tambahin itu AR-nya. Hilang. Ya, ketik lagi. Nah, oke. Ketik saja manager. Nah, manager. Oke, save. Nah, yang kedua setelah manager di account receivable itu kok nggak muncul ya Jessica? Oh, manager. Kenapa kalau sudah ini nggak perlu di F4 lagi, tinggal save saja. Enggak, saya nggak ketik. Coba deh. Coba save. Close saja itu. Aduh, sabar Pak.
Ih, error. Oh, udah, Pak. Oke, save saja, save. Oke ya, oke. Nah, sekarang di account receivable kita ada satu lagi untuk collection clerk. Jadi Berapa? di account receivable habis itu create position. Oke. Nah, ini 402 4-02. Kodenya itu adalah collection. Jadi AR call. AR besar COLL saja. OLL. Ya, LL. Dah. Habis itu yang panjangnya 402 AR collection clerk. Collection. Ya. Oke. 402 AR collection. Double L ya. Collection. Ini, Oke. Pak. Ya. Clerk. Oh. Collection clerk. Nah. Oke. Nah, sign-nya itu adalah clerk untuk jobnya. Diketik saja daripada define atau misalnya F4. Clerk. Oke. Oke, simpan. Oke, yang lain sudah sampai di sini. Jadi kita sudah buat organizational unit dengan positionnya. Nah, tetapi kan ini belum ada tasnya ya. Jadi kita mau buat mau menambahkan di situ tasnya. Nah, tapi sebelumnya sudah sama belum untuk yang lainnya? Masih agak tertinggal, Pak. Masih ada yang tertinggal lagi? Dia nge-lag, Pak. Oke, kalau di saya coba saya lagi ya. Yang ada itu 411 sudah. Oke, 411. Masih banyak yang belum ya. 412 belum. Owen yang kedua sudah di account receivable sudah, Owen? Bentar Pak, nge-lag Pak. Karena di sini ada ya. Jadi yang 19 sudah semua. Yang lain kok nggak ada. 3, 20, 21 sudah ngerjakan belum? Sampai 32 ya. Aku cek ini. Nah, saya sengaja saya belum masukkan ya. Maksud saya sudah nanti kalau saya coba lagi, kalau misalnya langsung nanti saya kerjakan lambat. Nah, mendingan yang ada masalah share screen. Ada yang masih belum? Silakan di share screen. Atau kita lanjut masuk kepada task. Lanjut atau gimana? Atau tunggu? Baik, Jessica kayaknya nggak ada yang komen. Kita coba lanjutkan saja karena ada beberapa saya takut nanti tidak selesai ya. Nah, kalau bisa kita sampai personal administration itu ada masalah hiring ya. Jadi di hiring itu nanti ada beberapa data yang kita perlu inputkan di situ. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sampai di situ. Menurut saya sudah untuk introduction dari SAP itu sendiri sudah cukup ya. Artinya sudah mewakili untuk ini. Baik, kita sudah buat ya untuk position dengan organizational unit. Nah, sekarang kita mau memasukkan tugasnya atau tasknya di organizational unit dan posisi tersebut. Nah, sekarang coba diklik lagi di ini ada di sebelah kertas itu ada go to yang gambar kertas yang kirinya Jessica ya. Nah, Klik satu kali ya, Pak? Ya, klik satu kali go to. Nah, kita mau pindah nih ya dari structure, kita mau pindah kepada task ya. Nah, kita tunggu sebentar untuk infonya. Info sistem. Bentar ya, Pak. Dia lama. Ya, karena ini masalah jaringan juga. Error lagi, Pak. Nggak apa-apa, nanti karena kita sudah save dia tidak hilang. Jadi ketika login nanti muncul itu. Sabar ya, Pak.
Oke, sekarang di ini lagi. Kalau tidak mencoba, paling tidak kita mengenali fitur-fitur ya, dan kita tahu apa yang nanti. Memang tidak ada ujian praktek, semuanya adalah ujian teori untuk sertifikasi ini. Tapi paling tidak ini bisa memperkenalkan dan menambah wawasan kita ketika misalnya nanti ada ujian, oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi, oke, kita masuk lagi ke organizational management. Change ya, Pak? Iya, coba sebentar dulu. Ini kan belum keluar ininya display untuk tiketnya transaksi kode. Coba ambil ekstras yang di atas dulu. Tadi saya ini ekstras. Ini kan nggak ada nih. Change ini seharusnya PMNO apa OE gitu ya. Tapi ini kan nggak ada nih karena tiket namanya. Ini tiket ini kan sangat penting ya untuk kita kenali. Nah, coba di favorit juga belum ditambahkan. Tapi nggak apa-apa. Coba ambil ekstras dulu deh. Ekstras klik sekali. Yang mana, Pak? Paling atas menu edit favorit ekstras sistem help ekstras ya. Nah, ambil setting, klik di setting lagi. Ya. Oke, display technical name, checklist itu. Oke, ya, continue. Coba klik lagi, human resource. Udah, bentar ya. Ya, masuk lagi, masuk. Ya, staffing. Nah, ini kan sudah ada PPOM-nya, tapi di favorit kan belum tambahan. Ini bisa aja ditambahkan atau tidak. Nah, kalau sekarang kita kan sudah masuk sebenarnya. Oke, silakan itu diklik. Organisasi ini ambil training. Training personal. Ya. Nah, financial accounting. Ini. Mana ya? Ambil 402. Roll. Bentar ya, Pak. Ini. Oke. Klik di situ 402. Kan ini udah tanda panah ya, di tanda panahnya. Oke. Kan sudah ada tanda panah semua. Oke. Nah, sekarang itu kan staff assignment structure ya, yang di bawah, yang di atas 401. Nah, kita mau ganti dulu pada staff task ya. Jadi ambil nggak usah di ini dulu, biarin aja dulu. Ambil go to yang sebelah create atau gambar kertas. Ya, go to. Nah, kita ambil yang task assignment yang paling bawah di atas Z atau legal. Ya. Nah, oke. Balik lagi, cari lagi final accounting kita, account kita masing-masing. Ya. 402. Oke, bentar ya. Ini. Habis itu, Pak. Ya. Oke. Klik di account payable dulu. Ini. Ya, tanda panah. Sekarang kita mau ini untuk sebenarnya di AP itu hanya ada dua ya, AP cleric A dan AP manager. Habis itu juga ada collection cleric dan AR. Jadi untuk tasnya itu yang AP cleric A, coba AP cleric A diklik dulu. Oke, AP cleric A diklik di AP-nya, jangan di cleric-nya, di AP cleric A-nya di atas di highlight dulu. Udah. Oke. Habis itu gambar create lagi. Create. Ya. Nah, itu kan ada job task ya. Kita ambil tasknya. Task. Ya. Oke. Ini language English. Tunggu sebentar. Kok beda tampilannya? Oh, ini new task. Oke, sebentar dulu. Saya cek dulu. Oke, Pak. Oke. Boleh di delete dulu yang new task itu? Salah. Oke. Delete dulu. Klik kanan. Yang di atasnya di bawah cleric ada new task kan? Nah, hapus dulu itu. Ini, Pak. Yang di atas ya. Maksud saya highlight dulu clear new tasknya, habis itu klik kanan. Klik kanan. Iya, pakai mouse nggak? Pak, saya pakai. Oke. Delete aja, Bang. Iya, assignment-nya di delete dulu. Oke.
Bentar. Oke. Ambil lagi di AP itu, AP Clerex A. Habis itu ada gambar struktur ya. Coba diklik gambar struktur yang sebelah. Ada kertas, habis itu ada kertas lagi, habis itu yang sebelahnya, sebelah. Oke, itu apa itu? Assign. Ini, Iya, Pak. ya, betul-betul. Assign. Salah tadi, makanya tampilannya berbeda. Oke. Kita di sini ambil tas ya, betul. Oke. Di situ di apa namanya? Ini complaint processing. Coba diketik saja complaint. Oke, pakai T ya. Ini. Oke ya. Klik situ. Klik. Di checklist. Centang. Ya, betul. Oke, silakan. Benar nggak sih? Iya, ya nggak apa-apa tuh. Oh, sorry, Pak. Sudah. Salah deh. Pak. Kok salah? Kayaknya saya nggak klik centangnya ya. Itu kan ada Clerex ya. Coba di Clerex A itu coba di ini lagi. Kenapa nggak masuk kali ya? Yang lain masuk nggak? Sabar ya, saya coba. Saya ketinggalan, Pak. Iya, sebentar. Wilfi ya, Caroline. Coba ulang lagi deh. Lain. Centangnya. Iya, coba di highlight saja. Habis itu ada tanda betul. Masuk nggak nih? Nah, itu baru Ya, ya. barang harus dicek dulu, Pak. Oke, sebentar Jessica. Ini ada dari Caroline. Caroline, kenapa? Pak, tampilan saya beda, Pak. Setelah dari Goto ke tas assignment itu, Pak. Oh, oke. Boleh lihat dulu. Share dulu Jessica. Mungkin di apa dulu? Di stop dulu. Oh, saya share screenshot, oke. Oke, enggak, kita gantian dulu. Saya nggak tahu karena bukan bukan expert juga gitu loh, karena bukan tiap hari buka ini, jadi tidak tahu juga. Jadi harus lihat. Silakan Caroline untuk di ini, Wilfi. Tuh share screen. Oke, kita sebenarnya masuk ke task assignment ya. Nah, ini di Goto-nya sudah diganti belum? Udah, Pak. Ke tas assignment, Pak. Oke, coba dulu ulang lagi. Task assignment. Habis itu kita mau masuk ke AP Clerex A. Mana AP Clerex A-nya? Iya, nggak ada, Pak. Berarti belum dibuat tadi, mungkin pas di structure ini kali ya. Apa namanya tuh, staff assignment structure-nya ada nggak? 410 ya? Iya, Pak. Kita coba cek. Tunggu sebentar. Takutnya nanti belum dibuat gitu loh. 410. Oh, belum muncul di sini. Belum ada. Maksud saya itu kan harus kita ketik semua ya. Semuanya muncul, misalnya account payable ada 4, account receivable. Ada, Pak. Tadi saya buat itu, Pak. Tapi nggak keluar ininya ya. Bentar. Tapi harusnya ketika task assignment-nya kita buat, dia harusnya final accounting lagi. Habis itu kita cari accounting, baru nanti ke bawahnya muncul lagi sampai 410 gitu. Tadi ada nggak? Ada, Pak. Saya sesuai dengan yang tadi Bapak ajarin ke Jessica, Pak. Oke. Iya. Yang AP-nya ada 4, AR-nya ada 2. Iya, tapi di sini nggak muncul ya. Ini kan baru AP Collection Clerex nih. Atasnya mana? Ini saya kan udah buat semua kan, Pak. Terus saya klik task assignment kan, Pak. Jadinya keluarnya cuma ini. Coba bisa di ini lagi nggak? Kita reset dulu. Apa namanya itu? Kita masuk lagi. Coba. Ya, apa namanya ya? Refresh lagi deh. Logout aja kali ya. Atau /n di sini coba. Di kolom paling atas itu / atau ya. Kan tidak bisa. Coba di atasnya aja diketik /n, habis itu enter yang di kolom itu di bawah. Yang tanda betul itu. Nah, coba /n. Garis miring. N. N-nya enggak itu EAN aja N.
Oke. Bukan dan N. Apa namanya itu? Notifikasi ya. N aja N. NM N. Ya, enter. Ya, enter. Oke. Nah, kita coba masuk ke organizational management lagi, staffing, coba masuk ke change itu. Langsung muncul seperti ini ya. Ya, Pak. Coba training internasional dulu deh. Klik training internasionalnya yang bawah di find system name itu, yang paling bawah hit list. Ya, coba klik di situ. Oke, financial accounting. Coba cari yang 410. Oke, coba di extend 410. Coba dibesarin lagi, dipanjangin untuk namanya. Nah, itu kan ada itu ya. Nah, ini kan staff assignment ya. Coba go to lagi dulu. Habis itu yang paling bawah task assignment. Ya. Oke, klik lagi financial accounting-nya itu, panah financial accounting. Oke, sampai 410 lagi. Oke, account payable ya. Ya, klik di situ, ambil di cleric bawahnya, AP cleric A. Oke, klik highlight di situ. Di situ ada gambar struktur ya, yang sebelah apa namanya itu? Kertas, habis itu gambar, habis itu sebelah. Ah ya, assign. Habis itu di sini tas. Ya. Nah, di sini komplain. Ya, silakan di search. Nah, itu di checklist, habis itu ini. Oke. Save. Oke, sudah muncul ya. Belum muncul kayak apa? Coba diklik. Itu baru clerk. Itu tadi harus di checklist dulu yang komplain baru muncul. Coba ulang lagi. Apa lambat aja. Tas. Plain. Checklist kotaknya dulu ya. Nah, ya. Baru Ya, atau di highlight sebenarnya itu. harusnya baru muncul. Oke. Ya. Oke, mungkin Jessica kita lanjut di sini dulu ya dengan Wilfie Caroline ya. Jadi sama-sama nanti ikutin yang lain. Baik, kita masukkan di AP Manager. Klik AP Manager. Di highlight ya, AP Manager-nya. Itu director yang bawah. AP Manager, diklik, di highlight saja, di highlight gitu ya. Klik sekali AP Manager, habis itu balik lagi kita assign yang gambar atas. Jangan direktur, itu direktur yang bukan itu. Di manager. Ya. Nah, ambil lagi task. Nah, untuk manager itu kita ininya project manager. Project management. Ketik saja project. Habis itu start search atau misalnya langsung enter boleh. Nah, itu kan ada project manager, project work, project planning, kita ambil project manager. Di checklist lagi di situ atau di highlight saja boleh. Habis itu betul. Oke. Udah keluar ya. Semuanya ada sama belum? Jessica sudah? Owen? Dan yang lain? Udah, Pak. Baik. Saya harapkan semuanya yang tidak bersuara pun sudah oke semua ya. Baik, sekarang kita masuk ke collection clerk, itu AR ya. Masuk di AR collection clerk. Oke, klik di situ, habis itu sign lagi. Task. Habis itu kita di sini tasknya itu adalah customer service, customer saja. Customer ya. Oke, customer service, highlight itu. Ini lagi. Baik. Sudah ada. Nah, yang kedua di AR Manager.
AR Manager, di-assign lagi untuk tasknya. Nah, task, nah itu project management. Ketik lagi project. Oke, project management di-highlight lagi, checklist. Nah, oke, jadi kita semuanya sudah meng-assign untuk apa namanya tugas ya, posisi, habis itu organizational unit, untuk semua apa namanya itu yang kita buat untuk account payable dengan account receivable. Nah, coba kita go to lagi. Semuanya udah disimpan ya. Jangan lupa save ya. Oke. Kita go to lagi, kita balik kepada staff assignment structure. Staff assignment structure itu ya betul. Oke, financial accounting, ambil yang 410 lagi. Part 10, oke. Nah, sekarang kita mau di account payable, coba kita mau buat head, mau memberikan tanda ke head departemennya, mungkin AP Director, klik AP Director lagi. Klik 2 kali boleh. Oke. Nah, di bawah job itu ada head on organizational unit. Jadi kita buatkan dia sebagai pimpinan di situ ya. Nanti coba di apa namanya checklist, habis itu di save. Apa bedanya coba? Enggak ada bedanya ya? Harusnya ada topi di AP Director. Oke, tidak apa-apa ya. Mungkin beda apa nama itu, beda tampilan. Coba yang di AP Manager, AR Manager, bukan AR Manager. Kita buat juga dia sebagai head atau chief. Klik head. Ya. Di save. Oke. Jadi ada 2 chiefnya ya, ada head departemennya itu ada 2, yang direktur, AP Direktur dengan AR Manager. Baik, sebentar ya. Kita sebenarnya mau masukkan nama atau misalnya mau yang menjadi penanggung jawab untuk misalnya direktur AP Direktur adalah Catherine Camino ya. Dan yang untuk account payable manager itu adalah Eric Lemon. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk apa namanya itu mengambil atau memasukkan nama tersebut? Nah, kita ke find by lagi, mungkin di AP Director ya, klik AP Director, mungkin di highlight saja. Habis itu ada find by di sini, habis itu kita masuk kepada person, klik person sekali. Yang di find by ya, klik sekali. Habis itu kita kan di sini coba klik di sini person ID juga boleh. Atau di sini Catherine Camino juga boleh. Jadi last name-nya mungkin di sini Camino, habis itu personnya Catherine, atau bisa dilihat dari user log yang diberikan untuk ini yang 10, coba saya lihat sebentar ya. Untuk Catherine Camino nomor 10. Berarti 514 10 yang punya Wilfie Caroline. 514 10. 14. Coba kalau sudah di situ di ini saja checklist betul saja, nggak usah diketik last name dengan ininya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya di list itu udah keluar ya Catherine Camino ya, benar ya? Semuanya sudah sama belum? Sudah bisa? Ketinggalan, Pak. Oh. Kalau udah pakai gitu. Baik, saya ulang ya. Kita tadi sudah pindah go to ke staff assignment semua ya, dan kita sudah kasih head owner organizational unit atau misalnya head departemennya itu untuk direktur, AP Direktur dengan AR Manager, sudah ya. Nah, kalau sudah sampai di situ, kita sekarang mau memberikan posisi yang tersebut kepada Catherine Camino untuk AR Direktur, dan untuk Eric Lehman itu adalah AR Manager.
Nah, bagaimana caranya? Nah, di kolom kiri di find by itu kita coba ambil dan klik di situ person. Sudah klik person untuk semuanya? Jangan 2 kali ya, sekali saja. 2 kali personnya yang diklik ya, bukan set theme, bukan structure set ya. Kita klik di personnya, nanti muncul kolom di situ untuk person ID. Nah, di person ID kalau kita lihat di user log yang diberikan itu untuk yang 01 itu berarti 514.01. Jadi yang lain mengikuti, ada yang 02. Nah, kalau Wilfie Caroline kan dia 10, jadi 514.10. Nah, sehingga nanti di hit list-nya muncul Catherine Camino. Sampai di sini sudah? Oke. Udah Jessica, Owen sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah di sini drag and drop saja ke holder. Jadi ambil Catherine Camino-nya, Caroline. Nah, habis itu pindahin ke holder yang sebelah kanan di bawah staff, ada holder, ada icon, pindahkan di icon di bawah kolom itu. Ya, pindahkan ke situ. Di drag saja, di apa ya? Diambil, ditahan, habis itu nanti pindahkan ke holder, bisa nggak? Nggak mau dia, Pak. Ya, tarik. Ya. Nggak Oh, bisa, Pak. harusnya mau. Oke, coba bisa diulang lagi nggak? Mungkin ke person. Harusnya bisa sih. Saya pernah berapa kali coba, saya nggak tahu apa masalahnya. Tapi coba diulang saja deh. Diulang dari AP Director ini ya, Pak? Ke holdernya, itu kan ada Catherine Camino. Sebentar. Nah, di Catherine Camino coba diklik di situ, habis itu ditarik ya, diklik kiri, habis itu tarik, pindahkan ke holder, ke icon hold di bawah itu. Nah, bisa itu. Oke, terus itu oke. Nah, di sini kalau kita lihat kan ada valid from-nya ya. Jadi dari tanggal 8 bulan 4 dia sudah valid. Nah, kalau sudah seperti ini tidak usah dirubah. Nanti checklist saja yang di bawah pojok kanan ya. Jadi dia harus diulang-ulang, harus bisa. Nah, yes. Oke. Jadi di situ sudah terassign untuk direkturnya adalah Catherine Camino. Coba bisa dibuka nggak? Harusnya di atas, coba save. Unlimited. Harusnya di atas muncul ini. Sudah disimpan ya? Udah disimpan, Pak. Sebentar ya. Kenapa nggak muncul? Harusnya ada Catherine Camino di situ. Accountable Director. Tadi kliknya dicoba di accountable itu, coba klik. Oke, atau yang di bawah chief-nya deh, Wilfie. Harusnya dia muncul Catherine Camino di situ. Yang di sini, yang di sebelah kanan itu. Coba di situ deh. Coba ambil person lagi. Klik di situ, highlight saja, habis itu person. Coba diklik lagi 514.10. Harusnya bisa sih ini. Oke, ini kan muncul ya. Coba drag and drop lagi di holder ini. Tak mau ya? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi paling tidak sebenarnya saya nggak tahu nih, kadang-kadang ini kan sensitif ya. Jadi ketika misalnya kita coba apa namanya itu, dia nggak connect langsung dia gitu loh. Nah ini, oke, ini Catherine Camino. Tapi Catherine Camino di bawahnya AR Manager. Oke, coba ini di continue saja. Ah ini, ya benar. Tapi di account receivable keluarnya ya.
Iya, Pak. Harusnya Catherine Camino itu di AP Director. Ada yang di AP Director nggak? Ini kayaknya salah highlight gitu loh. Jadi ketika highlight itu harusnya di AP Director. Oke, coba diklik kanannya lagi Catherine Camino-nya. Catherine Camino-nya di ini ya, diklik kanan lagi di Catherine Camino, highlight dulu, klik kanan, delete. Jangan yang di holder, yang di chief, di bawah chief Catherine Camino. Ya, klik kanan, habis itu delete. Oke, coba highlightnya di AP Director. AP Director. Oke, habis itu person 500 1410. Oke, drag and drop lagi. Oke, sini sudah ada tanggal valid formnya. Habis itu continue. Jangan diklik lagi AR-nya. Kok di sini ada ya? Muncul AR terus, Pak. Kenapa dia di AR ya? Oke. Kalau kita ini lagi pasti munculnya nanti di AR Manager lagi nih. Coba deh, coba dilanjut dulu. Atau di sini ganti jangan transfer deh. Aku additional ke okupansi ini coba. Coba aja deh. Saya nggak ngerti juga nih. Di atas. Pak, ini tadi karena hapus akun receivable-nya jadi hilang loh, Pak. Oh? Karena yang kita hapus kan cuman Catherine Camino-nya aja kan? Iya, tapi dia kehapusnya jadi semuanya, Pak. Iya, dia ngilangin AR ya, Pak. Harusnya enggak. Kalau yang atas ini Back kan aja, aku Wilfi. nggak tahu berdua. Yang bagian panah belakang itu. Bukan. Yang atasnya ya. Nah, Coba deh undo check ya. Coba. Coba klik 10 lagi. Udah, Pak, udah muncul, Pak. Cuma masih ada Catherine Camino-nya. Oh, bisa di ini dulu, coba klik ke bawahnya, coba account receivable manager, coba lihat ke bawah. Nah, coba di itu ada tanda panah, klik tanda panahnya deh. Nah, Catherine Camino yang di situ yang dihapus coba. Itu delete. Hilang semua nggak deh? Yes. Oke. Coba cek lagi, hilang nggak AR-nya atau AP-nya? Enggak, Pak. Oke, coba sekarang highlight di AP Director. Oke, person lagi. Ratus 14 10. Ini sudah muncul Catherine Camino, coba di drag and drop lagi. Oke, continue. Yes. Air manager juga, Pak. tempat saya di AP sih. AP Director ya? Iya. Wih, Harusnya kita kan harusnya sudah di highlight ya di ini. Saya nggak tahu. Mungkin apa yang salah kira-kira Owen yang di punya Caroline. Kok bisa di manajer keluarnya? Saya pun nggak tahu. Nggak sama kan yang saya perintahkan itu kan sama ya. Coba sekarang hapus dulu deh yang di manajer, yang di AR manager itu untuk Catherine Camino. Udah, Pak. Oke, sekarang coba klik di AR manajernya deh. Kita buat Eric Lehman di situ. AR manager, klik ya. Atau highlight di sini deh tanda betul yang paling ujung kolom kotak itu. Ya, checklist. Oke. Nah, person lagi. Kalau Eric Lehman itu untuk yang 10 sebentar.
Eric Leman 10 ya. 500 24 10. Tadi 14 sekarang 24. 10. Coba. Sama ya, drag and drop lagi ke holder. Belum. Oke, bisa. Ya. Sama ya. Sudah di AR Manager kan? Iya, Pak. Oke. Coba sekarang masuk ke AP Director. Cek kasih checklist di kolom yang paling kiri aja. Ya. Sama dengan yang tadi person. $514 10. Oke. Udah, ya. Sama. Sudah? Gimana? Jadi ke AR juga, Pak. Hah? Jessica sama nggak dengan Owen? Saya ada ketinggalan jauh, Pak. Terlalu Oke. cepat tadi. Baik. Coba kita ganti dulu Jessica. Ini karena menurut saya punya Caroline aneh gitu loh. Kok bisa kita sudah highlight yang di director, kok masuk lagi ke AR Manager gitu loh. Silakan, coba Jessica deh, kita lihat deh. Nah, Jessica ada sampai mana nih? Ini masih task assignment ya. Coba ganti dulu ke yang di go to ya, di klik go to-nya, yang atas sebelah kiri ada tanda panah bawah. Ya. Ini kayaknya ulang lagi nih, Jessica. Minta di refresh ya, misalkan. Yang lain bagaimana? Yang lain? Wilfi nggak apa-apa, biarin aja itu dulu. Artinya menurut saya sebenarnya kita sudah tempatkan persen yang seharusnya pada tempatnya, tapi sistemnya malah merubah sendiri gitu ya. Tidak apa-apa. Paling tidak menurut saya orangnya mungkin tidak bisa kita tempatkan karena ada kesalahan sistem, tapi paling tidak secara struktur nanti kita bisa lihat bagannya seperti apa ya. Tunggu sebentar. Kita tunggu Jessica dulu. Oke, yang lain saya anggap mengikuti dan bisa ya. Human resource, habis itu organizational management, organizational plan, change, training internasional. Okay. Halo Pak. Ya, silakan. Financial accounting. Mulai tahap ini bisa agak pelan-pelan nggak ya Pak? boleh. Silakan. Oke, tolong ya. Iya, tadi makanya saya minta siapa yang feedback, saya pikirkan saya minta saya share screen, habis itu kita ulang lama-lama deh. Memang ini agak sedikit menurut saya kalau awal dan baru kita agak sedikit harus hati-hati dan pelan-pelan sih. Kalau salah klik salah masuk juga deh. Oke. Tadi kita sudah coba klik account payable-nya Jessica, dan account receivable semuanya sudah ada. Yang panah deh ya. Oke, direktur sudah. Nah, tadi mungkin yang belum itu kalau untuk tasnya sudah ya. Oh, belum berarti. Yang ini kan staff assignment, habis itu task assignment-nya belum ya? Oke. Nah, sekarang kalau di task assignment itu sebenarnya kita mau menempatkan ada cleric A untuk complaint processor. Coba cleric A. Cleric A coba mana? Ada bawahnya complaint itu. Oke. Di cleric A AP yang atas highlight, habis itu ada yang tanda sebelahnya. Ya benar, assignment. Klik.
Yang Renita silakan diikuti ya. Habis itu task. Nah, kita mau memberikan tugas itu untuk Cleric A itu ada complaint processing. Complaint. Nah, complaint processing masuk lagi checklist. Oke, save. Mungkin tadi nggak di save ya kalau sudah dikerjakan. Nah, kita selanjutnya adalah untuk AP Manager. AP Manager di highlight lagi itu AP Manager, habis itu di assign. Assign-nya itu untuk AP Manager itu adalah Project Management. Kita klik project, ketik project. Renita ikutin ya, project. Nah, itu ada project management di highlight lagi di checklist. Jangan lupa disimpan ya. Nah, yang ketiga itu kita ambil collection clerk yang di AR. Collection clerk yang di AR bawah. Kok balik lagi? 402 ya. Oke, AR ya. Oke, klik highlight di AR collection clerk. Yang di highlight oke. Baru assign. Nah, itu adalah customer service. Customer service. Customer. Ya, klik di situ customer. Search atau enter. Sudah masuk belum? Collection clerk itu adalah customer service. Itu belum muncul, belum di sini ya. Customer. Di highlight dulu ya nanti. Customer service. Kok nggak muncul Jessica? Coba ulang lagi deh. Jadi memang untuk kerja melalui sub SAP ini pastikan WiFi dan jaringan itu memang benar-benar oke ya dan lancar ya. Oke. Tas. Customer service. Ya, highlight dulu, baru oke. Oke. Sudah ada ya customer service. Nah, di AR Manager itu project management. AR Manager atasnya. Ya. Highlight di situ. Ya. Project. Project diketik dulu project ya. Oke, project management di oke. Oke. Kita sudah untuk tasnya kita sudah tempatkan ya untuk yang AP dengan AR. Renita masih ada ketinggalan nggak? Saya lumayan jauh sih, Pak. Lumayan jauh ya dari awal ya, karena memang baru bisa masuk ya. Iya. Oh. Terus tadi coba-coba ikut baru sampai itu sih. Apa ini namanya? Oke, kita selesaikan ini dulu. Ya, kita selesaikan dulu untuk melihat semuanya karena Renita menurut saya
Mungkin kalau terlalu jauh kita harus ulang dari awal berarti ya. Oke. Untuk Jessica itu kan kita head departemennya kan tidak ada. Nah sekarang go to lagi, balik lagi kepada staff assignment structure. Go to dulu. Ya. Nah yang paling bawah ada staff assignment structure ya. Nah financial accounting masuk lagi ke account-nya. 402. Oke. Nah, sekarang kita mau jadikan AP Director. Oke, account payable bukan di tanda panah aja biar kita. Oke, AP Director itu menjadi head departemen. Jadi kita perlu coba klik lagi 2 kali di AP Director. Jangan ini. Oke, iya. Klik 2 kali di AP Director. Nah, ini kan ada head on organizational unit atau di bawah job. Di bawah job yang di oke, itu di checklist. Save. Sehingga harusnya itu ganti topi ya. Oh, kalau di sini displaynya agak ganti baju ya. Bajunya beda ya. Jadi kalau untuk director beda. Nah, di account receivable atau AR manager itu juga menjadi head department. Oke, kalau sudah save. Baik, sekarang balik kepada AP director. Nah, kita mau tempatkan di situ adalah Catherine Camino. Di highlight HP direkturnya, habis itu di kolom find by itu ada person yang di sebelah kiri, paling kiri, find by, di bawahnya ada, di bawahnya ini, di bawah kolom find by ini ada organisasi, ini ada person. Enggak, cari aja ke bawah, bukan yang di find by-nya, itu di headlist namanya. Jessica scroll ke bawahnya yang di organizational unit, ada position, ada person gitu loh. Bukan yang di situ, yang di atas. Atas kiri, Jas. Iya, atas kiri find by, itu kan bisa di scroll ke bawah. Itu yang ada tanda ke bawah itu. Mana ya? Bukan, yang di find by itu kan ada organizational unit yang Iya, okay. Position, klik person, klik 2 kali di person. Ya, jangan oke. Nah, tadi kita cari di person ID boleh? Itu kan ada last name dengan first name ya, ada person ID aja biar cepat. Nah, person ID itu untuk Catherine Camino. Nah, itu adalah 51402 berarti. 01 ya? 02. 514 02. Nah, silakan di enter. Nah, itu di headlist yang di bawah existing employee itu kan ada Catherine Camino. Nah, Catherine Camino ini di drag and drop ke holder yang sebelah kanannya. Di bawah staff ada holder percentage ya. Nanti taruh di kolom bawah tuh. Ditarik saja itu. Oh, belum itu berarti. Dia harus ada tanda ininya. Coba di drag. Oke. Ya, terus itu ya. Silakan tunggu. Nah, ini kan ada valid formnya. Jadi ini tentang validasi tanggal kita tempatkan Catherine Camino di situ. Nah, itu tidak ada perubahan ya, tidak usah kita rubah. Nah, kita ya silakan di continue. Nah, ini juga ada di limit on-nya. Ini sebenarnya masa aktif ya, kita tidak usah rubah dulu, kita yes-kan saja. Silakan. Oke. Nah, tidak ada masalah ya, Caroline. Jadi dia tempatkan Catherine Camino di account payable untuk director. Nah, coba masuk ke AP manager. AR manager, bukan AR. Oke, AR manager, klik lagi, balik lagi person, klik 2 kali person. Habis itu 52402. Nah, ini ID ini saya dapatkan di user log yang diberikan itu ya. Untuk semua orang kan beda-beda. Jadi menyesuaikan menurut yang diberikan. Nah, ini Eric Lehman sama, di drag and drop lagi di holder. Coba ulang lagi, belum masuk berarti. Belum. Dia kalau terbawa itu ada gambar berbeda di bawah kursor itu.
Dia kadang agak error ya. Coba lagi Eric Lehman, drag and drop lagi di holder. Jangan diklik kanan, klik kiri, habis itu diangkat, ditahan, habis itu dua ke situ. Ya kadang dia error gitu, tidak sama. Coba lagi, ulang lagi. Nah. Coba lagi. Oke, bisa. Nah, ini sama ya untuk validasi ini date-nya. Yes. Oke. Jadi Eric Lehman itu menjadi head AR manager dan dia itu membawai untuk receivable, account receivable. Oke. Nah, kita sudah sign semuanya ya. Nah, sekarang kita mau lihat dia dalam bentuk display untuk misalnya structure ya, sebentar. Nah, sekarang kita mau lihat untuk untuk HR Master Data, apakah sudah berganti belum untuk Catherine Camino? Coba kita /n dulu. Atau misalnya balik ke PA30 juga boleh diketik di situ langsung, atau /n atau PA30 juga boleh. Oke, nah sekarang coba kita masuk ke PA30, Human Resource, Personal Management, Administration ya, HR Master Data, Maintain. Display aja, display. Bisa back lagi. Display. Kalau display kita melihat Catherine Camino, Eric Lehman mana? Bisa di back. Backnya yang mana nih? Beda. Coba /n aja, balik aja. Jessica. Gak bisa backnya, harusnya ada gambar biru tapi beda tampilan kita ya. /n. Diketik di kolom yang ada tanda betulnya itu, kita balik ini. Yang panah samping SAP itu buat balikin, Mbak. Ya silakan aja. SAP boleh. Oh, karena saya tampilannya kita beda ini. Sebelahnya panahnya tuh. Sebelahnya Jessica, yang panah ke kiri itu. Ya, dia nggak mau, Pak. Dia punya ini. Oh, dah. Kalau nggak /n saja. Oke. Nah, display PA20. Nah, kalau bisa nanti yang PA30, PA20 itu pindahkan aja ke favorit gitu. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang coba ketik lagi di personal number itu adalah 51402. Atau mengikuti pada nomor yang masing-masing. 1402. Habis itu udah ya, Pak? Enter. Udah. Oke. Ini Catherine Camino ya. Coba kita checklist atau klik 2 kali di organizational assignment-nya. Yang di import type text itu diklik 2 kali di organizational assignment-nya. Iya. Bisa nggak? Oh, sorry. Nggak bisa ya. Oke. Hasil itu display. Ada gambar kacamata di atas? Kacamata di atas. Iya. Ada gambar kacamata Oh nggak? iya, ini. Iya. Silakan diklik itu. Nah, ini kita sudah masukkan tadi ya. Oke, ini Catherine Camino. Oh, beda ya. Harusnya organization plan, planning. Ada yang beda nggak model tampilannya? Saya beda, Pak. Beda. Apa bedanya? Di yang dari yang position sampai iya. itu. Iya, harusnya itu adalah dia sebagai apa direktor, benar ya? Organisasionalnya juga P. Ini kenapa kok nol semua gitu? Maksud saya nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya mendisplay apa yang kita create tadi sebenarnya muncul di sini. Oke, Jessica, sebentar ya. Boleh Owen di share ke saya? Oke. Nggak apa-apa, ini mungkin kita inputnya atau mungkin tadi ketika kita buat struktur organisasi ini itu mungkin ada yang salah ya. Nah,
ini ya. Jadi kita lihat di sini untuk misalnya Catherine Camino. Nah, itu kan dia sebagai direktur ya. Organisasi unitnya di situ ada nomornya. Nah, kalau kita mau lihat ini, kita juga bisa lihat untuk strukturnya. Jadi jadi di display tadi ada di maintain data, di hire master data itu sebenarnya kita bisa change. Habis itu nanti kita bisa display ya, karena kita ada perubahannya. Baik, kalau yang betul ya harusnya yang kayak Owen ya itu sama semuanya, sudah benar ya. Oke, sekarang kita mau lihat untuk struktur organisasinya. Untuk accounting organization. Jadi kita melihat ke human resource, coba balik lagi, ini di close saja atau /n lagi. Ya. Nah, kita masuk ke human resource organizational management. Human resource organizational management. Organizational management. Oke, coba di ini dulu, kok beda ya? HR, oke. Info system, ada info system di bawahnya. Organizational plan, info system. Bukan yang di bawah, ya coba itu deh. Info system, habis itu organizational unit ada? Ya. Habis itu ada organizational structure. Kok nggak? Oke, ini organizational structure with position, ya. Organizational structure with position. Ya, klik itu 2 kali. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat itu ada organizational unit, coba diklik aja F4 di situ kertasnya. Habis itu training internasional. Ya, habis itu cari lagi yang training internasional. Ya, klik di situ 2 kali. Nah, ini kan sudah ya. Nah, kalau sudah, coba di tanda betulnya. Di atas yang pojok kiri. Ya, silakan. Nggak muncul apa-apa, Pak. Nggak muncul apa-apa. Bentar. Harusnya ada ini. Oh, sorry. Execute ada. Coba balik, ditutup aja nih. Tutup dulu nih. Oh, apanya? Ini ada yang di gambar save itu ada gambar jam ya? Bukan? Ya itu. Coba. Belum ada ininya. Harus balik lagi ke nomor yang tadi. Balik nih. Oke, ini organizational unit itu training internasional. Training internasional, klik 2 kali. Oke, coba execute. Oke, mana yang punya final accounting, yang punya Owen? 16 ya. Klik yang di final accounting 16, yang paling atas. Ya, itu. Ya. Klik di highlight aja di situ, highlight dulu. Nah, sekarang ambil yang gambar di atas itu ada grafik ya, yang paling atas. Paling atas. Oke. Nah, coba diklik itu. Keluar? Nggak ada, Pak. Seharusnya itu keluar struktur organisasi. Sebentar. Coba di checkbox lagi yang accounting yang 416 itu di checklist. Ada nggak? Atau di highlight semua deh. Jadi dia terhighlight sampai ke ini 416 itu semua kolom terhighlight dia. Yang 416 accounting semuanya keblok gitu. Ada kolom nggak di sampingnya? Atau coba klik 2 kali itu bisa nggak? Yang 416 Wan. Baru execute kayak ini. Itu nggak semua terhighlight ya? Harusnya bisa keluar struktur organisasinya. Nggak bisa semua.
Nggak tahu kenapa. Coba maksud harusnya bisa sih. Itu bisa nggak? Coba lagi yang di sebelahnya samping. Nggak ada tanda ini. Harusnya itu ketika misalnya accounting select check box next. Checkboxnya ada nggak sebelah kiri? Yang accounting yang 416 itu ada nggak? Yang lain ada muncul nggak checkboxnya? Sebentar ya. Sebentar, Wan. Seharusnya di samping itu yang 416 itu ada checkbox-nya. Saya nggak tahu. Coba balik lagi deh, Owen. Back lagi. Oke, ini kan with position ya. Coba diklik lagi di organizational structure. Habis itu cari lagi organisasi unit. Training internasional. Training. Habis itu training internasional. Seharusnya dia seperti ada checkbox yang di samping itu. Atau klik aja 2 kali di training internasional juga bisa. Nggak mau dia Pak kalau klik 2 kali. Nggak mau ya? Coba hilang lagi, di back lagi deh, back lagi deh. Oke, coba lagi deh. Coba di organizational structure with position atau F4 saja, training. Klik 2 kali. Nggak mau ya? Nggak mau Pak. Kemarin saya sudah buat sampai di sini sebenarnya mencoba. Habis itu sudah oke. Jadi saya pikir berjalan dengan baik aja harusnya. Jadi tampilannya nanti akan ada bagan struktur organisasi sebenarnya. Coba execute lagi. Display. Coba di situ sebentar. Sebentar. Oke, coba financial accounting, coba di execute deh. Ya, coba. Nah, di sini tidak ada checkbox atau coba balik dulu deh. Mungkin tanda betul ya. Kalau tanda betul bisa nggak? Coba tanda betul. Tanda betul yang di samping, iya. Nggak muncul ya kan? Oke, mungkin di ya execute lagi. Oke, ini financial accounting. Coba diklik di highlight yang ini, yang 416-nya. Kalau di blok semuanya ke ujung bisa nggak?
Bisa. Nggak mau, Pak. Nggak mau ya. Select the icon. Habis itu coba execute-nya sudah. Harusnya bisa kalau kita tampilkan untuk ini. Coba yang kalau misalnya di account payable saja bisa nggak di blok semua? Nggak mau juga. Nggak mau juga. Oke, sebentar dulu saya coba cek punya saya dulu. Nanti kita baru ini sama-sama. Oh, ini ada, Pak. Awan bisa? Atau yang lain bisa nggak? Jadinya ada kayak, ada sih grafiknya. Ada, strukturnya ada. Nampak nggak? Nggak nampak ya? Nggak nampak. Nggak, maksud saya biar sama. Coba di share lagi deh. Ah iya, benar. Jadi ini tampilannya sebenarnya yang kita create tadi. Jadi secara sistem dia sudah masuk di bagian struktur organisasi. Nah kalau mau di print dan display, nah ini bisa kita print dan display untuk organisasi yang kita buat tadi gitu loh. Jadi SAP itu sebenarnya secara simple dan gamblang itu bisa kita create ya menurut sistem, dan displaynya bisa kita lihat juga. Jadi kalau misalnya kita ganti dan kita tambahkan, kita tinggal tambahkan aja organizational unit, tasknya seperti apa, nanti posisinya apa saja begitu. Oke, yang lain kira-kira sama nggak? Mungkin ada yang sedikit berbeda. Ini kan ada recording ya. Mungkin untuk mencoba dan mengulang lagi dari awal. Nah, silahkan diputar lagi untuk, ya paling tidak untuk understanding ya. Jadi ketika misalnya ditanya kita certified untuk HR 050, nah paling tidak kita paham gitu loh untuk mengoperasikan, membuka, atau paling nggak navigasi. Karena kalau menurut fungsi dan kegunaannya itu tergantung lagi dari perusahaannya, dia mau pakai sistem seperti apa. Kalau saya pernah dulu pakai MFG Pro, habis itu juga pakai apa lagi ya, pernah yang diganti. Tapi memang account ini diberikan kepada setiap orang sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya sendiri gitu, nggak semuanya dikasih. Nah kalau ini kan untuk HR ada rekrutmen juga, ada compensation and benefit juga di sini, ada lesson learning, ada learning di sini juga ada, dan banyak sekali yang diberikan di sini. Tapi kalau pada kenyataannya dunia kerja misalnya ya, kita sebagai rekrutmen ya rekrutmen saja yang diberikan, bagaimana meng-create position, bagaimana misalnya profil match up yang kita pelajari di awal tadi gitu. Oke, yang lain mungkin kalau ada yang bertanya silakan, karena menurut saya kita juga sudah sampai 9:30. Sebenarnya saya mau coba praktekkan bersama untuk personal administration. Jadi ketika misalnya ada orang baru yang di-hire, kalau Eric Lehman dengan Catherine Camino ini kan orang yang sudah ditempatkan di pekerjaan, habis itu di-assign lagi untuk pekerjaan tambahan. Nah, bagaimana kalau orang misalnya baru di-hiring nih, apa saja yang perlu kita masukkan info type-nya di situ? Mungkin ada seperti misalnya ada informasi untuk bank data, habis itu personal information juga, mungkin data-data pribadi yang harus kita masukkan. Ada beberapa tahap yang maksud saya itu perlu kita isi gitu loh. Nah, harusnya kita bisa sampai di situ harusnya.
Nah, cuman memang saya rasa settingnya memang kita tidak pas ya. Jadi ketika misalnya mulai sertifikasi di awal itu kan ada totalnya ada 7 kali pertemuan ya. Nah, menurut saya memang dengan detail praktek itu nggak cukup gitu loh. Karena kami saja hampir 10 hari itu antara teori dan praktek itu bersamaan. Dan itu pun tidak selesai secara tuntas gitu loh. Karena memang untuk prakteknya lama dan itu tidak sebanyak sekarang gitu loh. Nah, kalau saya tanya satu-satu, kalau saya lihat di sistem SAP masih banyak yang tidak mengerjakan ini gitu loh. Saya pikir mungkin nggak tahu ya, mungkin tidak minat, tidak ini ya saya nggak tahu. Tetapi paling tidak ketika kita misalnya mengerjakan ini kita butuh waktu yang cukup lama. Tapi paling tidak secara apa namanya ya pengenalan dan introduction saya pikir ini juga cukup bagus ya. Karena dalam dunia kerja kenyataannya nanti akan disesuaikan lagi dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin kalau yang berminat mungkin bisa chat saya atau misalnya kita bisa belajar bersama untuk mencoba aplikasi ini paling tidak sampai yang personal administration. Makanya kemarin saya kan minta ada nggak, kalian mau nggak waktu tambahan, tapi kalau memang tidak ada dan tidak ini ya Bapak boleh buat ya, karena kondisi juga. Tapi kalau ada yang minat silahkan nanti kita janjian atau kalian dengan teman-teman juga bisa untuk melakukan praktek bersama yang sudah sampai kepada personal administration ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Owen, terima kasih ya sudah membantu, karena menurut saya ketika saya display banyak yang tidak bisa, saya jadi kerja 2 kali, saya kerjakan juga dan yang lain saya dikerjakan juga. Jadi saya minta mahasiswa yang tidak bisa untuk display dan sekalian untuk mencoba. Ya. Baik, untuk semuanya saya rasa untuk malam ini saya rasa cukup ya. Kalau memang ada kesempatan